Tiga gencatan senjata kini berlaku di seluruh garis depan utama Israel, yaitu Gaza, Lebanon, dan Iran. Namun tidak satupun dari mereka yang menghasilkan hal terpenting, yaitu perdamaian. Di Gaza, gencatan senjata mungkin hanya bertahan di atas kertas. Faktanya ini diberi judul Rencana 20 Poin untuk Perdamaian. Namun IDF masih menyerang personel Hamas hampir setiap hari karena kelompok teroris tersebut menolak untuk melucuti senjata. Dan persoalan demilitarisasi Gaza masih belum terselesaikan. Di Lebanon ada juga gencatan senjata hanya sebatas nama, namun tembakan lintas batas masih terus terjadi. Dan di Iran, meskipun tembakan langsung telah berhenti, Israel tetap siaga tinggi dengan para pejabat yang menegaskan bahwa operasi militer bisa dilanjutkan jika pembicaraan nuklir ISK Iran kembali gagal. Jadi setelah semua diplomasi ini, apakah ini benar-benar gencatan senjata atau hanya jeda sebelum putaran perang berikutnya? Bergabung bersama saya untuk berdiskusi, saya masih bersama Eric Mendel di studio dan juga bergabung bersama kami melalui Zoom, Yidi Greenstein, mantan negosiator perdamaian di bawah Perdana Menteri Israel Ehud Barak, serta penulis buku Insight, Peacemaking in the Oslo Process, 30 Years and Counting, dan pendiri The Root Group. Sekarang Yidi, senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami juga. Eric, terima kasih sudah tetap bersama saya di studio. Didi, saya ingin mulai dengan Anda karena seperti yang baru saja saya jelaskan, ada 3 gencatan senjata yang berlaku di atas kertas. Jadi katakan pada saya, mengapa perdamaian terasa begitu jauh? Menurut Anda, apa yang paling kurang saat ini? Pertama-tama terima kasih banyak sudah mengundang saya dan tentu saja Anda menetapkan standar yang sangat tinggi dengan kata perdamaian, tapi saya ingin merujuk pada kemungkinan adanya suatu kesepakatan politik yang bisa mengakhiri konflik dan menciptakan dasar untuk kemajuan politik lebih lanjut di ketiga front tersebut. Jadi mari kita mulai dari pihak Iran, dari front Iran. Secara efektif untuk Israel di Iran, saya rasa kami tidak punya pengaruh dalam negosiasi. Kami bukan peserta dalam negosiasi tersebut. Amerika Serikat berhubungan langsung dengan pihak Iran dengan perantaraan Pakistan dan negara-negara lain. Jadi di sana, apapun kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran, saya rasa itu akan berlaku untuk Israel. Di Gaza, kita memang memiliki rencana 20 poin dari Presiden Trump yang secara efektif menciptakan pendekatan 3 tahap yang berakhir dengan otoritas Palestina kembali diperluas ke Gaza. Dan pembahasan tentang apa yang disebut sebagai cakrawala politik dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina pada dasarnya di tepi barat dan Gaza. Pemerintah Israel tidak memiliki visi alternatif untuk Gaza, kecuali seperti yang bisa kita dengar sekarang, mencoba menstabilkan situasi. Dan pada dasarnya mempertahankan 53% wilayah jalur Gaza yang saat ini kita kuasai. Di Lebanon juga kita melihat pendekatan Israel, iaitu mempertahankan zona-zona keamanan ini, termasuk di Lebanon, termasuk di Suriah. Dan jelas, mempertahankan zona-zona keamanan ini akan menghalangi tercapainya kesepakatan. Semua itu membawa kita kembali ke pihak Amerika. Dan keteguhan pihak Amerika untuk mencapai kesepakatan sebenarnya akan menentukan apakah ada penyelesaian politik untuk konflik-konflik ini atau tidak. Di Lebanon, saya rasa itu adalah peluang termudah. Kerana di Lebanon, penetapan perbatasan permanen yang diakui secara internasional dan disepakati secara bilateral antara Israel dan Lebanon jelas merupakan tujuan yang dapat dicapai. Dan jika Amerika Serikat menjadikan ini sebagai tujuan diplomasi mereka, saya rasa hal itu bisa tercapai. Di Gaza tentu saja situasinya sedikit jauh lebih rumit karena syarat untuk menyingkirkan Hamas adalah dengan menghadirkan otoritas Palestina, which is yang saat ini bertentangan dengan posisi pemerintah Israel. Jadi saya rasa di Lebanon kita bisa melihat kemajuan. Di Gaza itu lebih sulit. Di Iran itu bukan di tangan kita. Nah, ketika berbicara tentang front Palestina, kita memang melihat pemilu baru saja diadakan di tepi barat dan di satu kota Gaza, Dar Obama. Ini untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Tapi Gidi, apakah langkah ini membuat orang Israel dan Palestina lebih dekat ke proses perdamaian yang layak? Atau bahkan dengan pemilu ini, apakah ini justru menghasilkan lebih banyak perpecahan? Saya rasa kita sama sekali tidak berada dalam situasi yang bisa disebut sebagai proses perdamaian. Dan bahkan menurut rencana 20 poin Trump, pembahasan tentang penyelesaian konflik atau bahkan semacam genjatan senjata jangka panjang baru dimulai pada fase kedua dari tahap kedua dari fase kedua rencana Trump. Jadi, mari kita sebut itu terjadi pada tahun ketiga dari kesepakatan di Gaza.
dan prosesnya berjalan jauh lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya. Jadi saat ini kita belum dalam proses membahas penyelesaian konflik Israel-Palestina. Tapi saya ingin menyebutkan bahawa Presiden Trump telah menyampaikan dua dokumen yang sangat penting. Pertama, pada Januari 2020, yang disebut Visi Perdamaian dan Kemakmuran Trump di Timur Tengah, iaitu Rencana Perdamaian dan Kemakmuran. Dokumen itu pada dasarnya menetapkan titik awal untuk pembahasan resolusi konflik Israel-Palestina dan secara eksplisit didasarkan pada prinsip dua negara untuk dua bangsa. 5 tahun kemudian, Presiden Trump mempresentasikan rencana 20 poin untuk Gaza. Dan rencana itu juga didasarkan pada gagasan bahawa ada dua bangsa asli di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Dan harus ada pemisahan politik dan kompromi wilayah. Sekali lagi, prinsip dua negara bangsa untuk dua rakyat. Kita tahu bahawa posisi pemerintah Israel saat ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar ini. Jadi, kita terjebak. Dan mungkin hasil pemilu di Israel tahun depan atau tahun ini, nanti tahun ini, akan menciptakan ruang politik dan diplomatik yang mungkin memungkinkan kita untuk maju lagi. Tahun ketiga dari rencana Trump mungkin akan berlanjut dengan negosiasi yang lebih signifikan untuk penyelesaian konflik. Nah, Erik melihat ke masa depan, terutama memasuki tahun ketiga perkembangan di Gaza, otoritas Palestina memang berperan dalam hal ini. Tapi seberapa penting reformasi nyata di dalam otoritas Palestina sebelum jalur diplomatik yang serius bisa benar-benar dimulai kembali? Maksud saya, bisakah Israel, Amerika Serikat, dan kawasan membicarakan perdamaian jika otoritas Palestina masih dianggap korup atau tidak efektif? Yang pertama, saya setuju dengan Gidi. Saya pikir ketika orang Amerika berbicara tentang perdamaian dan kemudian membicarakannya di kawasan ini, saya rasa kita harus membuang anggapan bahwa kita akan mendapatkan perdamaian ala Amerika dalam situasi saat ini. Yang saya dengar dan saya melihat ini dari sudut pandang Amerika adalah Anda sedang bernegosiasi dengan diri sendiri. Anda punya lawan. Saya ingat ketika rencana perdamaian Trump keluar, yang sebenarnya adalah dokumen yang sangat kompleks. Bibi sebenarnya setuju dengan itu. Saya pikir Abbas sudah mengatakan tidak, dan saya rasa 1000 kali tidak. Dan itu adalah salah satu yang benar-benar dipikirkan dengan matang untuk memberikan sedikit otonomi. Mereka bersifat maksimalis dan mereka tidak dipercaya oleh rakyat. Dan pemilu terbaru saat ini ada beberapa anggota Hamas yang dicek siapa saja yang mencalonkan diri. Dan menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh. Saya tidak akan mengaktifkan kembali From itu saat ini. Terlalu banyak hal lain yang sedang terjadi. Saya juga setuju dengan GD. Opsi termudah di sini adalah Lebanon, dalam arti mendapatkan sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Presiden. Tapi saya tidak optimis bahwa Israel akan diizinkan untuk melemahkan Hizbullah sampai Lebanon bisa mengambil alih. Sejauh menyangkut Iran, saya tidak ingin terdengar seperti Bibi di sini, tapi Iran adalah kuncinya di sini. Dan jika Amerika tidak punya rencana untuk runtuhnya rezim, perubahan rezim yang positif, dan memberdayakan rakyat Iran, dan hanya berkata, saya hanya peduli soal nuklir, saya hanya peduli soal balistik, kita akan terus menghadapi masalah ini berulang kali. Dan sekali lagi, kalian hidup dengan ancaman eksistensial. Orang Amerika tidak benar-benar memahami itu. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan hanyalah harga bensin. Jadi yang kalian pertaruhkan di sini jauh lebih besar dari itu. Tapi saya rasa ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Semua ini kembali lagi ke hubungan Amerika Serikat-Israel. Dan kalian akan segera memiliki nota kesepahaman yang baru. Ada aturan nyata yang telah dilanggar oleh Demokrat. Senapor yang menentang Israel terkait pertahanan senjata. Saya rasa jika ada pemerintahan baru, mereka perlu, atau jika Stephen Bibi memimpin pemerintahan, Kalian harus memprioritaskan hubungan Amerika Serikat-Israel untuk perlindungan diplomatik agar dipandang sebagai mitra bersama dalam penelitian dan pengembangan. dan mendapatkan serta melakukan itu adalah kepentingan keamanan nasional Israel. Dan semua frontline ini yang tidak akan berjalan mulus, kalian perlu memiliki hubungan yang erat. Dan kalian sebaiknya mulai mendekati Partai Demokrat yang akan berada di DPR Amerika Serikat. Mungkin menguasai Senat dan mungkin juga menguasai Gedung Putih pada tahun 2028. Kalian berdua terus menekankan betapa pentingnya hal ini bagi Washington.
Washington yang mengambil keputusan di sini. Tapi bagaimana dengan kekuatan regional lainnya, khususnya Arab Saudi? Gidi, bagaimana peran Riyadh dalam upaya perdamaian di kawasan ini? Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon hari ini mengatakan bahwa Arab Saudi harus menjadi pusat dalam membangun kembali Lebanon, serta membatasi campur tangan berlebihan Israel dan Barat. Apakah ada kemungkinan Riyadh bisa melemahkan upaya perdamaian Israel dengan negara-negara kawasan lainnya? Saya pikir pihak Saudi memiliki kepentingan yang jelas untuk menjadi pemain kunci dalam setiap pengaturan di masa depan, khususnya di Suriah dan Lebanon. Jadi kita tahu bahwa mereka telah menginvestasikan miliaran dan miliaran dolar dalam pembangunan kembali Suriah. Mereka juga sekarang mulai bergerak untuk meningkatkan investasi dan keterlibatan mereka di Lebanon. Karena menurut pandangan mereka, arsitektur masa depan, arsitektur geopolitik Timur Tengah melibatkan apa yang disebut IMEC, yaitu Koridor India Timur Tengah Eropah. Dan IMEC itu yang semacam koridor energi dan transportasi. Energi dan transportasi. Dari India melalui Semenanjung Arab ke Eropah bisa melewati Israel atau bisa melewati Suriah dan Lebanon. Dan Saudi makin berkomitmen pada koridor itu yang melintasi Suriah. Jadi stabilisasi Suriah dan pembangunan Suriah sangat penting bagi Saudi. Sekarang, soal warga Palestina. Saudi telah menyatakan dengan sangat jelas bahawa mereka tidak akan membuat kemajuan dalam normalisasi dengan Israel sampai ada prospek, sampai ada harapan untuk solusi dua negara. Dan dalam hal ini, mereka sebenarnya sejalan dengan Amerika. Saya hanya ingin menawarkan kepada para penonton anda sebuah gagasan. Gagasan berikut ini. Arsitektur hegemoni Amerika di Timur Tengah yang diciptakan oleh Henry Kissinger pada tahun 1974 yang mengarah pada perjanjian damai Israel-Mesir pada tahun 78-79 yang kemudian mengarah pada proses Oslo. Itu juga mengarah pada kesepakatan antara Israel dan Yordania. Itu mengarah pada kesepakatan Abraham pada tahun 2020. Seluruh arsitektur itu bergantung pada pencarian, pada pergerakan menuju prinsip dua negara untuk dua bangsa antara Israel dan Palestina. Dan itu juga sangat penting untuk stabilitas Yordania. Sekarang, pemerintah saat ini di Israel memiliki gagasan yang sama sekali berbeda tentang masa depan kawasan tersebut. Dan itulah mengapa Israel dan Amerika Serikat sebenarnya sedang bergerak ke arah semacam konfrontasi tentang visi kawasan tersebut. Jadi dalam hal ini, dan sekali lagi, dalam konteks itu, Amerika benar-benar sejalan dengan Arab Saudi. Jadi yang kita lihat adalah Israel seolah-olah memojokkan dirinya secara diplomatik, di mana pengaruhnya terhadap banyak negosiasi ini menjadi berkurang. Saya hanya ingin menambahkan sesuatu pada apa yang dikatakan Eric. Abu Mazen menolak rencana Trump pada Januari 2020 sebagai tujuan akhir. Dan yang saya maksud adalah rencana Trump pada Januari 2020 yang sebenarnya oleh Netanyahu disebut sebagai kesepakatan abad ini adalah titik awal negosiasi untuk resolusi akhir dari konflik tersebut. Kalau nanti kita benar-benar sampai ke tahap itu, tapi kita memang punya titik awal untuk negosiasi yang sebelumnya tidak kita miliki, yang ditawarkan oleh Presiden Trump. Dan yang terakhir yang akan saya katakan, perjanjian perbatasan dengan Lebanon adalah perjanjian yang sederhana. Ini seperti transaksi properti. Dan jika Amerika Serikat turun tangan, mereka bisa mendapatkan kesepakatan itu. Dan itu adalah kesepakatan bersejarah yang akan menciptakan perbatasan yang disepakati secara bilateral dan diakui secara internasional antara Israel dan Lebanon. Saya pikir itu juga merupakan pencapaian besar bagi Israel. Tetapi itu adalah batu loncatan penting untuk perdamaian di masa depan dengan Lebanon dan juga untuk delegitimasi Hizbullah. Banyak pertanyaan dan solusi menarik yang kalian berdua ajukan. Gidi dan Eric, ini adalah diskusi yang sangat penting. Terima kasih sudah bersama saya di I24 News English dan membicarakan semua ini. Terima kasih.